Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, sahabat Abah Satu MDNH dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, Asia Tenggara, dan juga sahabat-sahabat semua yang ada di Australia, adalah di Taiwan, dan juga sahabat-sahabat di Turki, dan juga sahabat-sahabat lain ya yang sudah alhamdulillah sekarang ada di Inggris, ada di Alhambra ya. Bagi Alhambra itu 2 jam penerbangan dari Spanyol ya. Pada malam hari ini sahabat, kita mohon ridho kepada kita semua. Semoga Allah meridhoi kita semua. Adalah pada malam hari ini juga bersama saya di sini sudah banyak ikhwan ya yang datang dari Bali ya, kemarin dari Papua ya, dari Merauke ya, dan juga dari beberapa daerah Nusantara yang sudah kembali. Tapi malam hari ini kita bersama dari ikhwan dari Kalimantan dan dari Bali ya, dan juga dari daerah mana, Ciamis ya Bu ya. Jadi pada malam hari ini izinkan Abah untuk menjawab pertanyaan Mas Surahman ya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang lain ya. Kayaknya masalah yang dialami oleh Mas Surahman ini adalah dialami oleh kebanyakan manusia. Adalah pening kepala ya. Masalah terlalu banyak, tadi semua urusan terlalu banyak, semakin dipikirkan adalah semakin menjadi problem tadi semua. Marilah kita kembali bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terbaik, sahabat. Maka kehidupan ini seperti hidup adalah di terminal. Ya, kita terlalu banyak mendengarkan suara klakson, maka kita terkadang tidak fokus mendengarkan suara yang sebenarnya seharusnya kita dengar. Supaya kita tidak lelah dalam kehidupan ini. Manusia, sahabat, hari ini adalah kebanyakan adalah sedang lelah ya. Maka itulah Syaitanillah mengingatkan, karena kelelahan manusia ini dan disuruh untuk istirahat ya. Dikatakan adalah arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur tadi semua. Karena pada dasarnya Abah sudah jelaskan tadi. Itulah yang membuat manusia lelah. Ingatlah, kita ini adalah hamba. Kita ini adalah wayang. Maka pada saat posisi ada pada sisi kita akan dilelahkan dengan mengatur hidup kita. Padahal sebenarnya kita tidak pahami tentang kehidupan ini semua. Maka Syaitanillah juga mengingatkan dalam hikmah yang lain, la tastagrib buku al-aqdari madum tafi hadhihi dar fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun natiha. Jangan kau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada pada dunia, selama engkau berada pada jasad tadi semua ya. Karena fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun natiha. Karena dunia, karena tubuhmu gitu loh, tidaklah melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan sifatnya. Kelayakan sifat dari tubuh adalah selalu mengeluh, adalah selalu protes, selalu tidak bisa menerima tadi semua, selalu gelisah, selalu takut, selalu khawatir.
Maka inilah kita disuruh kita kembali kepada Allah, itu adalah supaya hilanglah stres, hilang resah, hilang takut, hilang khawatir. Karena sekarang ini manusia adalah banyak yang takut hidup, juga takut mati tadi semua. Hidup takut, mati takut. Maka kata Abah juga, selama kamu belum memahami tentang arti hidup, pada saat sendiri kamu pusing karena sendiri. Kamu berumah tangga. Setelah berumah tangga kamu pusing karena adalah punya istri. Setelah punya istri, kamu pusing juga adalah karena ingin punya anak. Setelah punya anak, kamu pusing dengan anak. Setelah punya anak, ingin punya cucu, kamu pusing dengan urusan cucu. Maka kalau seandainya kamu adalah tidak rehatkan dirimu, ya, maka sesungguhnya kamu sampai mati pun dalam keadaan capek, lelah. Itulah kebanyakan manusia mati sebagai su'ul khotimah, karena manusia itu mati pada posisi jasad. Lelah pada urusan jasad. Pusing urusan jasad, takut urusan jasad, sahabat. Maka itulah kita dari awal Allah menyuruh kembali kepada kita. Karena bagaimanapun kamu ingin keluar dari kesulitanmu, selama kamu adalah berada pada jasad itu, itulah dikatakan tadi, latas tagrib buku al-aqdari madum tafi hadidar. Jangan engkau merasa aneh dengan segala kesulitan, ya. Karena memang inilah tubuhmu itu tempat kesulitan. Maka itulah kalau Allah dari awal nyuruh kamu kembali. Nyuruh kembali, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kamu disuruh kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Itu bukan untuk mati. Supaya kamu justru diatur. Supaya kamu justru sekarang adalah menjadi penumpang. Sekarang kamu menjadi hamba yang dijamin, yang dicukupi. Maka itulah Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Tawakal itu berarti adalah melepaskan. Tapi orang tidak paham bagaimana tawakal. Karena Allah dan kita ini, makhluk dan khalik ini sifatnya berseberangan. Kalau kamu yang ada, dia yang tidak ada. Nah disitulah persoalannya. Kenapa kamu harus tawakal? Kenapa ada konsep al-mutu qabla an tamutu? Supaya kamu hidup bersama Allah. Karena Allah itu maha hidup. Nah sementara pada saat kamu hidup, kamu tuh mati sebenarnya. Maka disitulah kenapa disuruh konsep al-mutu qabla an tamutu. Kenapa disuruh dari awal oleh Allah adalah kembali kepada Allah. Ada tadi, maka istaghfiru rabbakum. Nah, itu sebetulnya suruh kembali. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Sesungguhnya tadi Allah itu maha pengampun, maha tempat kembali gitu loh. Maka kita ini disuruh kembali oleh Allah itu adalah, maka Allah ingin berikan kebahagiaan padamu. Kamu mau sebagai subjek, mau sebagai wayang atau sebagai dalang. Kebanyakan manusia sadar nggak sadar dia menjadi Firaun. Tadi merasa jadi Tuhan, merasa punya hidup, merasa punya wujud, merasa berkuasa, merasa ini, merasa itu. Maka sebenarnya diri kita yang ada ini hanya pikiran dan perasaan. Sementara kita adalah bukan pikiran dan perasaan. Selama kita berada pada pikiran dan perasaan, maka kamu akan selalu gelisah. Karena tadi, inilah yang harus dirubah konsep dasar dari awal. Kenapa Allah menyuruh dari awal? Wasari'u ila magfiratim. Bergegas kembali pada Allah. Kembali pada Allah itu bukan mati. Maka taubat itu tabayat, tubuh taubatan itu bukan mati. Maka sesungguhnya kamu supaya belajar mati. Supaya kamu bisa hidup bersama Allah pada saat kamu masih hidup gitu loh. Supaya hidup kamu itu bahagia di dunia ini. Supaya kamu pun bisa pulang pada Allah dengan Allah. Supaya kamu pun berjalan di dunia bersama dalang, oleh dalang, bersama dalang. Dan pulang pun bersama dalang, oleh dalang. Kembali pada dalang. Karena yang tahu dalang hanya dia. Sementara semua sumber rezeki itu di tangan dia. Semua hidup itu digenggam dia. Semua kekuasaan itu digenggam dia. Wayang itu adalah tak memiliki daya kekuatan sedikit pun. Maka posisi wayang itu adalah la haula wala quwata. Maka pada saat kamu merasa punya daya dan kekuatan, maka Allah melepaskan kepadamu. Misalnya kamu punya anak, pusing dengan urusan anak. Kamu pegang urusan anak, kata Allah urus sama kamu. Coba kalau kamu katakan, ya Allah, aku terima titipanmu. Dia milikmu. Engkaulah yang mengadakannya kepadaku. Maka semuanya aku serahkan kepadamu. Urusan hidup, urusan rezekinya, segalanya aku serahkan padamu. Lepaslah kamu sudah. Ya Allah, jiwa ini, diri ini bukan milikku. Aku adalah hanya hidup yang dihidupkan. Aku yang wujud yang diwujudkan. Maka aku adalah yang bisa melihat karena
basormu, aku mendengar dengan samamu, aku berkalam dengan kalamu, dan setelah itu aku pasrahkan kepadamu. Maka disitulah penyerahan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun, itu adalah harus diserahkan dengan penuh, sepenuhnya kepada Allah. Karena pada saat kau lepas, dia yang ada. Pada saat kau mati, dia yang hidup. Pada saat kau adam, dia yang wujud. Pada saat kau buta, dia yang melihat. Pada saat kau tuli, dialah yang mendengar. Pada saat kau bisu, dialah yang berkalam. Pada saat kau adam, dialah yang wujud. Maka pada saat engkau adamkan dirimu, sebetulnya adalah memohon segala kebutuhanmu bukan dengan meminta. Itulah konsep tadi kata Abah, diam yang menjadi solusi. Maka diamlah bersama Allah. Ya, ini yang harus dipahami. Maka selama kamu adalah kamu, maka dikatakan adalah ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Permintaan tidak akan sulit selama yang minta dia. Ingat, dalam sifat 20 sahabat ada wujud. Allah itu wujud. Dan sifat nafsiyah itu yang punya wujud hanya Allah. Berarti kita ini ada kita ini. Tapi ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Maka disitulah ada wahdatul syuhud, ada wahdatul wujud. Orang di maqam muraqabah wahdatul syuhud. Kau menyadari adamu, tapi adamu ada yang diadakan. Gitu. Maka itulah yang dikatakan matawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Permintaan tidak tertahan selama yang meminta adalah dengan dia tadi. Maka bukan pada permintaan pada dirimu. Tapi permintaan wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Permintaan tidak mudah kalau yang minta kamu. Kenapa tidak mudah? Karena pada saat kamu yang minta, dia tidak ada. Minta pada siapa kamu? Karena pada dasarnya hubungan Tuhan dengan kita, nah inilah yang harus dipahami. Selama ini kita makhluk, Allahnya itu di langit ketujuh atau di mana? Berpisah dari dirimu. Ini masalah. Padahal sebenarnya dia ada kalau kamu tidak ada. Itulah nafi isbat pada diri kita. Kamu Adam, dia yang wujud. Tadi kamu hidup, dia mati. Kamu tadi semua. Ya begitulah selalu hubungannya itu. Karena dia itu adalah mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat kita. Maka berarti kalau demikian, kembali pada Allah itu dengan diam. Nah, kembali pada Allah itu adalah dengan mati. Maka baginda Nabi bersabda ada an-nasu niyamun. Manusia itu tidur tadi. Wa idza matu intabahu, tapi ketika mati dia bangun tuh. Berarti kalau begitu, Nabi sudah ngasih tahu kalau kamu itu sekarang tidur, kecuali kalau mati bangun. Nah, kalau gitu sekarang kita bisa bangun dengan apa? Mati. Pada saat kau mati sekarang pun bersama Allah. Tuh. Karena kalau mati di sana, terus apa yang kamu bisa lakukan? Lambat. Justru itulah kenapa konsep mati dalam hidup. Bangun dalam hidup. Tadi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, ketika mati, dia bangun. Tuh, berarti ayo kita mati dalam hidup. Itu disebut syuhada oleh Allah. Allah menyebut syuhada kepada orang yang mau mematikan dirinya dalam hidup. Apa sih mematikan diri itu? Menyerahkan kembali. Itulah Islam. Islam itu aslam, serahkan. Aku wujud yang diwujudkan. Aku hidup yang tadi. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Bicaranya di sod, di dada. Lidahnya ditekuk. Kemudian giginya dirapatkan. Tahanlah napas itu. Tahanlah. Nah itulah cara bicara dengan Allah, diam. Kalau mau Lailatul Qadar, mau tadi kan katakan. Kata semua ulama mengatakan Lailatul Qadar itu pada saat angin tidak berhenti berhembus. Oh tadi. Hentikanlah hembusan napasmu tadi angin, terima kasih. Tadi semua. Hentikanlah. Maka engkau bangun sekarang. Itulah maka konsep yang sudah Abah ajarkan, menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas. Itulah cara bicara dengan Tuhan. Tadi semua, ya. Maka Syaikhullah pun mengatakan, matawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika, permintaan tidak sulit selama engkau adalah meminta dengan dia. Bagaimana meminta dengan dia pada dirimu? Karena engkau adalah dia, dia adalah engkau, berarti hentikan engkau yang ada dia, begitu loh. Paham gak? Semudah itu sebetulnya kata Abah, merubah nasib itu semudah bernafas sebenarnya. Hanya masalahnya manusia tidak mau itu. Dan Allah sudah mengatakan, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum
awi khruju min diyarikum ma fa'alu ila qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan padamu bunuh dirimu, itu maksud bunuh dirimu itu tadi belajar mati dalam hidup. Allah menyuruh membunuh diri. Ini juga ada yang mufasirin yang masih salah menafsirkan tadi. Membunuh diri di situ bukan mengakui, membunuh keegoan diri. Membunuh rasa memiliki. Seperti Ibrahim menyembelih Ismail. Itu saja. Sebenarnya dengan diam. Semua para wali-wali besar itu diawali dengan diam. Di dalam gua. Topo broto. Maka ada yang diam. Abah pernah dulu adalah mendapatkan riadoh diam bicara. Ternyata bicara seminggu itu berat. Seminggu tidak boleh satu kata pun. Bahkan pernah nyoba 40 hari. Gagal. Dan setelah diulang berkali-kali baru. Hanya mengurung diri dalam kamar. Hanya meminta pakai tulisan lewat pintu pada keluarga. Dan benar-benar tidak berkomunikasi dengan manusia selama 40 hari. Ternyata itulah para wali. Kenapa Nabi Muhammad di Gua Hiro. Kenapa Nabi Musa naik ke Jabal Nur. Tadi semua ternyata. Berdiamlah. Karena engkau akan berjumpa Allah pada saat engkau adalah berdiam. Tadi semua. Karena kau diam, dia yang ada. Kau Adam, dia yang wujud. Kau mati, dia yang hidup. Itu masalahnya. Maka kata Abah, rokok esai ini yang suka Abah contohkan. Pada saat kamu ingin, bukan kamu yang minta, pijit tuh. Klik. Maka pindah dari rasa dohir ke rasa batin. Berarti sekarang yang berhadapan itu ruhmu. Ruhmu itulah dia. Bagian dari dirinya yang ditiupkan pada dirimu untuk komunikasi kepada dia. Jadi bicara itu sebenarnya adalah SIM card-nya itu. Bukan lewat HP-nya ini. Si HP-nya kamu diamkan. Biarkan silent. Biarkan SIM card bicara kepada provider. Karena SIM card itu milik provider. Ruhmu itu Muhammad. Biarkan bicara pada Allah. Begitu loh. Maka inilah. Maka konsep-konsep kepada kita. Kenapa Syaikhullah berkata. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari mengatur. Karena apapun yang dilakukan oleh tubuh ini. Tidak akan ada dampaknya sedikit pun. Ibadahnya ditolak. Bekerjanya pun nggak ada hasil. Dan lain sebagainya. Itulah tidak sedikit kan orang bekerja dengan tubuhnya. Apa hasilnya? Kosong. Tidak sedikit orang menanam, bercocok tanam, tidak ada panen. Tidak sedikit orang melakukan apapun, tidak ada hasil. Tidak sedikit juga orang berdoa, tidak diijabah. Ya, karena kamu meminta dengan dirimu. Itulah persoalannya. Maka ari nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari mengatur. Tadi semua. Dilanjutkan, pama qoma bihi ghairuka anka. Apa yang telah dilaksanakan oleh selainmu. Tadi semua ya, selain dirimu. La takum bihi li nafsika. Tadi, tidak perlu engkau laksanakan lagi. Karena pada dasarnya, kita ini wayang. Yang adanya, ingat itu. Adanya itu diadakan oleh dalang. Untuk dia melihat manifestasi dirinya. Kata Abah juga. Maka seluruh makhluk di dunia ini hanyalah dalang. Yang ingin nampak dalam wajah yang lain. Yang ingin nampak dalam fiil yang lain. Ingin sempurna jamalnya, kamalnya, koharnya, jalalnya. Ini dongeng dia sekali lagi. Maka pada saat kamu adalah mematikan dirimu, engkau adalah hidup bersama dalang. Maka tadi, bagaimanakah wayang itu bisa terkoneksi dengan dalang? Adalah tadi, kalau sesungguhnya adalah semudah kamu menahan nafas itu. Maka disitulah kunci pada kita adalah bagaimana menahan masuk dan keluar nafas. Dan pada saat kau menahan nafas, boleh. Seandainya kau pun mau bicara. Tapi dengan diam. Mulutmu diam, hatimu yang bicara. Maka sebenarnya inilah yang mari kita telusuri. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman pula kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Maka nalahumul khiyaratu subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maksudnya Allah. Iya, bagi wayang itu gak ada pilihan. Kamu hari ini perankan Arjuna, besok dijadikan peran Cepot, bisa dalang itu. Maka jangan aneh kalau kisah pewayangan, lihat Cecep Supriyadi suka membuat kisah yang nyeleneh. Cepot masuk ke negara dewa, dibunuh dewa semuanya oleh Cepot.
Begitu selesai main ditanya oleh yang nonton, Pak itu kok aneh kisahnya? Ya terserah gua yang dalang kok. Jadi dalang itu berhak melakukan apa saja. Maka itulah innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi si dalang bisa membuat si lemah kalah. Itulah. Maka di sinilah sesungguhnya kenapa kita dikasih menang dan kalah, supaya kita bersandar pada dalang. Tadi semua. Bukan pada makhluk, bukan pada ikhtiar, bukan pada proses tadi semua. Tapi pada dalang dulu. Tapi nanti dipahami bukan berarti diam, tidak berikhtiar. Nah ini suka orang salah. Dikiranya diam itu, nah ini yang pertama dulu. Maka Abah udah nulis beberapa kata di sini semua ya. Jadi diam itu bukan pasif ya. Diam dari kegaduhan pikiran. Kata kamu ke kini, begitu, begini, begitu. Itu diam dari situ. Tadi semua ya. Diam dari kegaduhan adalah dari kegaduhan batin juga. Tadi semua ya. Inilah maka, dan misalnya harus begini, harus begitu. Atau diam mencari jawaban dari luar. Nanya, bagaimana ya? Bagaimana ya? Selama kamu terus tanya bagaimana, maka kamu itu adalah seperti danau yang dikeduk-keduk. Maka tidak pernah damai batinmu itu. Maka Abah juga. Maka sesungguhnya jawaban sudah ada di dalam. Tinggal ditenangkan. Jadi dasar danau itu akan nampak olehmu setelah danaunya bening, sahabat. Ya. Jadi diam adalah, dalam diam itu ada solusi. Maka Abah suka ajarkan ambil waktu keheningan dan diamlah. Maka Abah ajarkan carilah ruang yang gelap di tempatmu. Diamlah tadi semua ya. Bagus memang kalau tengah malam. Kenapa? Karena pada saat suara tidak bising lagi. Karena kamu tuh lelah sehari, si A berkata A, si B berkata ini, ketemu anak, ketemu cucu. Itu tidak akan membuat kamu selesai pikiranmu. Tapi duduklah di keheningan. Karena Allah itu ada pada keheninganmu, pada keheningan batinmu. Pada saat kamu punya masalah, bukan dikeluhkan pada si A, si B, si C, si D. Makin dikeluhkan, makin keruhlah mata batinmu. Apalagi kalau seandainya kamu mencari penolong makhluk, maka disitulah Allah akan tetapkan 70 kepakiran baru. Ingat itu hadis Nabi. Orang yang mengeluhkan setiap persoalan hidupnya, kesulitannya, sama saja dia itu dengan mendatangkan 70 masalah baru. Ingat itu. Ya, sahabat. Jadi marilah kita belajar. Jadi, Abah mengajarkan wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Tadi semua. Bil guduwi di waktu pagi dan petang, duduk tekukan lidah, pejamkan mata, tenangkan, tahan napas masuk meluar, tahanlah. Yang pertama serahkan dulu tadi, supaya kamu bukan kamu. Kalau ibaratkan rokok ese, pijit dulu tuh, klik, supaya pindah dari rasa dohir ke rasa batin. Tadi semua ya. Kemudian tenangkan, diam, mata terpejam, tadi semua. Kalau yang sudah biasa liko, tutup matanya, tutup telinganya, tutup hidungnya, tutup mulutnya. Dengan 10 jarimu. Tadi semua ya. Pada 7 anggota, pada 7 lobang yang ada di matamu itu. Tadi semua ya. 7 bagian lobang yang ada di kepalamu itu. Itu juga akan membuat kamu ketenangan. Kaf, ha, ya, ain, sod. Itulah tentang surat bagaimana Zakaria. Nah itulah Maryam. Jadi mereka mendapatkan jawaban segala persoalan itu adalah dengan ujlah, dengan kholwat, dengan diam. Atau orang-orang kita dulu ada Topo Broto, dia tadi semua ya. Ya, inilah ya. Sampai muncullah tangisan yang jujur dari hati. Ya. Semua berkomunikasi dengan Allah itu sekali lagi dengan diam tadi semua. Jadi Allah berkomunikasi dengan hambanya lewat hati, lewat ketenangan, lewat diam, lewat frekuensi, vibrasi dan resonansi. Rasa, hudur tadi semua. Ya. Makanya ada zikir la ilaha illallah, ada zikir ma'agoflatin. Pinahkan kepada zikir ma'ayakdotin, zikir ma'ayakdotin kepada zikir ma'hudurin. Bagaimana zikir ma'hudurin? Hadirkan Allah itu dengan kau diam. Tadi, ma min nafasin tubdihi ila qadarun pika. Setiap helaan nafasmu ada takdir yang kau buat. Maka setiap pernahanan nafasmu juga ada takdir yang bisa kau buat. Nah, inilah sahabat kunci mereka adalah selalu menggunakan. Kenapa kalian saksikan? Para Buddha itu menggunakan nafas. Ya. Tadi semua, bahkan bela diri apapun, penarikan nafas, keluaran nafas.
Karena siapa napas itu yang harus dipahami ya. Jadi inilah kesadaran halus yang harus ditumbuhkan pada kita. Jadi diam bukan berarti bukan diam berhenti bekerja. Diam bukan berhenti beraktivitas. Diam dari penolakannya, diam dari rasa cemas, diam dari keinginan yang membutakan. Jadi diam dari penolakannya. Diam. Diam dari rasa cemas. Kamu lagi cemas, diam. Semua ya. Diam dari keinginannya yang membutakan. Keinginanmu yang membutakan, diam. 1000 kamu ingin, 1000 persoalan datang padamu. 1 ingin, 1 jajahan pada pikiranmu. 2 ingin, 2 yang membuat kamu sulit. Berarti kalau begitu, diamkan. Karena semua manusia setiap pagi, setiap hari itu penuh dengan persoalan. Maka diamkanlah di waktu malam itu. Duduklah di keheningan. Ya, bicaralah pada batinmu. Tadi semua. Ya, inilah. Jadi, mari kita belajar. Ya, diam dari keluhan, dari keraguan, ketakutan, bahkan diam dari meminta. Diam dari meminta. Karena meminta itu juga tidak baik. Ya. Maka doa itu bukan meminta. Da'aya da'u, hadirkan. Diam. Bagaimana mendiamkan? Hadirkan. Bagaimana menghadirkan? Tadi. Pada saat kamu hidup, kamu tidur. Nah, bagaimana cara menghadirkan? Mati. Nah, bagaimana cara mati? Tahan nafas. Tekuk lidah. Itulah berarti kau ada menghadirkan. Karena Nabi isbat. Kamu nggak ada, dia yang ada. Kamu yang mati, dia yang hidup. Karena al-abid wal ma'bud wahid. Kamu dalang, ya kamu wayang. Maka kalau dalam istilah sholat, tubadil. Pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Yang tadinya kamu merasa subjek, yang menjadikan kita lelah itu kita subjek. Kita pelakunya. Bahkan Allah dijadikan objek. Jadikan doa, ya Allah, turunkan rezeki dari atas. Keluarkan dari bawah. Datangkan dari yang jauh, dekatkan. Kan kamu sekarang kan sebetulnya yang jadi Tuhan. Tuhan kemudian menjadi hamba. Kan selama ini begitu. Ya Allah, kalau ada rezeki di langit, turunkan. Kalau di bumi, di bawah, keluarkan. Kalau jauh, dekatkan. Sedikit, banyakin. Kalau haram, halalin. Coba. Tega banget sama Tuhan kayak begitu. Coba kalau ada wayang ngomong begitu pada dalang. Kayaknya udah digeprekin itu tuh wayang tuh. Inilah yang harus kamu pahami. Ya. Karena manusia itu nggak ngerti siapa wayang, siapa dalang. Bagaimana hubungan kamu wayang dan dalang. Kamu ya wayang, kamu ya dalang. Anta ya ana ya anta. Engkau adalah aku. Maka tadi sebelum lahir pun engkau udah sepakat. Punya nama semua bersama. Maka sebelum kematian pun kamu harus tahu nama berdua itu. Maka dengan napaslah atau i u ha hi hu ha. Udah tuh sanggul. Ha hi hu ha. A i u. Tadi semua. Jadi nah itu kata semua ya. Inilah. Maka lihatlah ya. Danau yang tenang, jernih memantulkan langit. Ya, lihat danau yang jernih bisa memantulkan langit, ya. Cahaya langit. Bisa melihat awan pada danau, melihat wajahmu di danau itu, ya. Bahkan kau melihat batu-batu kerikil di dasar danau kalau jernih. Nah, itulah sebenarnya kalau kamu jernih hatimu, kau akan bisa melihat dia. Bahkan melihat rahasia dia dengan penglihatan dia. Tapi masalahnya manusia tidak pernah batinnya itu jernih. Diaduk terus persoalan anak, persoalan ini, bahkan persoalan amaliyah juga. Bagaimana amaliyahnya? Bagaimana amaliyahnya? Bagaimana amaliyahnya? Akhirnya lama-lama makin keruh. Maka amaliyah penghujungnya adalah diam. Semua ya. Manusia pada saat tenang dia memantulkan. Manusia ini kan mir'atul. Kita ini cermin Allah. Maka kita ini bisa memantulkan Allah. Karena kita cerminnya. Maka itulah kata Abah juga. Kita ini disebut manusia ini bayang. Kenapa? Di alam dunia ini ada wayang. Karena memang wayang itu bayangan dari si dalang. Si dalang ingin gagah, dia bikin Arjuna. Si dalang ingin jago manah, dia bikin Arjuna. Si dalang ingin jago gada, ingin dia bikin Bima. Si dalang ingin jago tombak, dia bikin Yudhistira. Si dalang yang bisa mengobati itu bikin Nakula Sadewa.
Si dalang ingin dia kelihatan lucu, bikin cepot dewala. Si dalang ingin kelihatan galak, dia bikin rahwana. Si dalang kelihatan serem, dia bikin buta. Nah, itu doang. Jadi kita ini adalah, maka inilah sungguh ironis manusia ini kebalik sekarang ini. Tiap hari menjajah Tuhannya. Wayang-wayang yang bahkan menuduh Tuhannya, bahkan nyiksa dirinya. Kata Tuhannya, enggak, gua mah enggak begitu. Lu aja yang sibuk sendiri. Nah, inilah. Karena ketololan wayang-wayang yang tidak ngerti dalangnya, akhirnya menuduh dalangnya, bahkan menyiksa. Tadi, neraka sakor, neraka wer, neraka jahanam. Nah, itu hanya istilah Tuhan. Tuhan sedang bicara kesempurnaan jalal dan koharnya. Tapi neraka wel, neraka sakor, tertutup dengan tadi Raufur Rahim, Gopurur Rahim. Lu tuh pegangnya ke situ melulu. Kalau seandainya Allah itu dengan segala kemurahannya, maka walaupun ada marahnya tadi semua, tertutuplah. Sebagaimana kamu semarah apapun pada anakmu, tapi kasih sayangmu akan mendahului rasa marahmu itu. Apalagi Allah. Makanya ada afuun karim. Tuh kenapa Allah tuh mengatakan afuun karim. Afu itu kan yang memberikan maaf. Pakai karim lagi. Artinya apa? Dia memberi maaf tanpa diminta. Sebenarnya Tuhan itu sama aja kayak ibumu. Ibumu itu kamu punya salah dengan ibumu. Kamu nggak usah minta maaf ya. Sebenarnya dia udah memaafkan kamu kok dari tadi juga. Sebenarnya. Ya nggak, Bu? Tadi semua. Jadi pahami ya. Allah itu afuun karim itu. Karena Allah Al-Karim itu satu asma Allah yang dia memberi tanpa diminta. Dan dia juga memberi maaf tanpa kamu minta maaf sebenarnya. Maka itulah ada Ghafurur Rahim. Allah mah pengampun dikaitkan dengan Rahim. Afuun karim, nah ini dahsyat. Artinya bahwa Allah bakal mengampuni seluruh dosa kamu semua. Afuun karim. Al-Karim itu nama Allah. Yang bisa memaafkan kamu tanpa kamu minta. Bisa memberi kamu apapun tanpa kamu minta. Nah inilah harus kamu kenal kepada Allah. Supaya kamu mengerti tadi semua. Ya. Jadi sahabat, mari kita belajar daripada kehidupan ini. Zaman ini ya, manusia adalah selalu mengedepankan kecepatan. Selalu diukur dengan kecepatan. Padahal sebenarnya kecepatan yang paling tinggi itu diam. Kecepatan yang paling tinggi itu diam. Gimana sih aplikasinya? Begini. Kalau kamu sekarang yang sholat. Kamu serahkan bahwa kamu jangan merasa sholat. Maka sholatmu itu mi'raj. Tuh, diam bersama Allah. Yang sholat Allah. Nah sekarang bagaimana kalau kamu adalah sedang bekerja di kantor. Yang jadi guru. Diamlah bersama Allah. Yang jadi guru ini Allah. Maka dia itu cepat sampai pada Allah. Amal jadi guru pun ibadah. Atau kamu jadi petani, jadi nelayan. Diamlah bersama Allah. Maka diam itu adalah memiliki kecepatan yang tinggi. Coba kamu pikirkan. Pada saat kamu, cuma syaratnya tadi harus kamu liko dulu, kenal dulu. Coba kamu bayangkan kampung halamanmu. Coba Bu Ilin, bisa kebayang gak kamar Bu Ilin di sana? Sebentar aja langsung set. Lihat pintunya nggak? Kamar mandinya buka ke dalam. Ada apa di belah kiri? Kebayang? Ada apa di belah kanan? Kebayang? Semua ada. Dengan diam itu cepat sebetulnya. Coba kalau sekarang nggak pakai diam, jalan ke sono. Butuh berapa jam? Apalagi kalau jalan kaki. Nah disinilah sebetulnya konsep diam itu adalah. Bumi ini muter nggak? Saking kencengnya bumi ini muter sehingga terasa diam. Sebenarnya tadi semua ya. Jadi bumi ini banyak melakukan banyak hal karena diam. Padahal bumi ini berputar sangat cepat. Pohon ini diam nggak? Diam. Menghasilkan buah. Tadi semua. Si bebek putar mandi itu pernah buahan. Tadi semua. Semua dengan diam itu akan menghasilkan buah. Tadi semua ya. Tapi diam dalam arti adalah. Karena tadi orang suka nyerahkan, diam itu menyerah. Bukan ya. Jadi aliran rezeki akan datang dengan deras, dengan diam. Sekali lagi, rezeki itu akan mengalir padamu. Karena pada saat kau diam, kau sedang mengundang Al-Ghani, Ar-Rozak, Al-Mugni. Tuh. Diamlah kamu, maka Ar-Rozak datang. Diamlah kamu, Al-Ghani datang. Tuh. Maka tadi konsep dengan Allah itu diam. Maka tadi, An-nasu niyamun, manusia itu tidur, ayo kamu bangun sekarang.
Wa idza matu intabahu, tapi ketika mati kamu adalah bangun. Nah, sekarang bangun dari sekarang dengan mati dari semua, ya. Jadi karena pada saat kamu diam, kamu tuh percaya tadi semua. Maka pada saat kamu juga terlalu keras mengejar, maka itu juga masalah, ya. Maka di Sunda itu ada bahasa lumampah ulah ngalengkah, indit bari cicing. Itu bukan tidak indit, bukan tidak ke sawah lah. Diam kamunya, Allah lah yang ke sawah. Hidup Allah, wujud Allah, af'al Allah, semuanya ada. Diam bersama Allah, kamu jalan ke sawah. Tuh. Makanya disitulah ada istilah tubadil. Jadi pada saat kamu berjalan ke sawah, Allah menjalankan aku ke sawah. Pada saat kamu sholat, Allah menjalankan aku untuk sholat. Allah yang takbiratul ihram, Allah yang ruku, Allah yang sujud. Maka tadi, ya, itulah cara berarti dalam diam dalam segala persoalan, ya. Jadi sekali lagi Allah mengundangmu itu dalam diam. Maka Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang udah diam, gitu loh. Artinya diam apa? Yang tawakal. Siapa yang tawakal? Yang kosong. Apa yang kosong? Yang sudah aslama. Apa yang aslama? Serahkan. La hayyun adalah hidup milik Allah. La ilmun, ilmu milik Allah. La sami'un, pendengaran milik Allah. La basirun, penglihatan milik Allah. La mutakallimun, bicara milik Allah. La qadirun, kudrat irodat pada tangan dan kaki milik Allah. Akhirnya la mewujudun bihaqillallah. Maka kamu adalah wujudlah bersamanya. Ingat itu. Maka sekarang al-abid wal ma'bud wahid. Tuh. Berarti kalau begitu kamu benar-benar jadi hamba. Nah, hamba itu kayak gula. Jadi hamba. Sementara manis itulah tuannya. Jadi tuannya adalah si gula. Dan sekarang kamu jadilah gula. Jadilah Allah manisnya pada dirimu. Tubuhmu sekarang jadikan gula. Maka sebenarnya adalah dialah manisnya. Maka pada saat kamu leburkan dirimu gula itu, maka yang ada manis. Gitu. Kalau dirimu sumpah makan garam sekarang, leburkan tubuhmu itu. Maka yang ada asin sekarang. Tadi, kalau ibaratkan di rokok ese itu, pijit, trek, rasa dohir, maka rasa batinlah yang ada. Karena itu nafi isbat. Maka bagi zikir la ilaha illallah, la itu aku nggak hidup. La ilaha illallah. La tiada yang hidup, tiada yang mewujud, tiada yang wujud, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, tiada yang berilmu, tiada yang bergerak, tiada yang diam, illallah. Nah, itulah yang disebutkan bahwa bukan berarti diam itu adalah diam-diam, tapi diam dalam arti diam bersama Allah, begitu loh. Karena dalam diri kita ini ada yang baru, ada yang kodim. Dalam pada makhluk ini ada yang baru, ada yang kodim. Maka diamlah dengan yang kodim. Kenapa dengan yang kodim? Karena yang kodim tidak pernah berubah. Sementara yang baru selalu tagoyur. Tuh, di situ. Apalagi hatimu. Pagi berubah, sore berubah, pagi berubah, sore berubah. Nah, ini harus dilatih. Diam. Tadi semua, ya. Pada saat kamu berhenti bertanya, justru jawaban datang. Coba aja rasakan. Pada saat kamu sudah berhenti bertanya, jawaban akan datang padamu. Pada saat engkau berhenti mencari, malah kamu mendapatkan. Pada saat kamu berhenti dari ragu, justru keyakinan akan muncul. Coba kamu kalau sudah menyerah, udah berusaha ke sini, ke sini, ke situ, akhirnya kamu, saya pasrah aja, datang solusi. Sok, coba. Tapi kalau selama kamu ini terus memaksa, tidak ada. Ya. Justru itulah pelajaran dari Tuhan. Kenapa kita diajarkan adalah kobat dan basat. Sekarang dilapangkan, besoknya disempitkan. Karena kamu kata Tuhan bukan milik lapangan, bukan milik kesempitan. Terkadang kamu dimudahkan, terkadang kamu disulitkan. Karena Allah ingin tahu, si dalang itu ngajarkan padamu, sesungguhnya kamu itu bukan milik sempit, bukan milik lapang. Kamu itu bukan milik kaya maupun miskin. Kamu itu bukan milik hidup atau milik mati. Kamu milik aku. Gitu loh. Itulah maksud diam. Diam bersama dalang. Tadi semua. Ya. Maka disitulah sahabat, walaupun kamu nggak sengaja, biasanya pada saat kamu sudah menyerah, datanglah solusi tadi. Pada saat kamu berhenti mencari, malah kau mendapatkan. Benar itu Abah, sering terjadi. Sampai Abah suatu saat pernah menjadi petani bunga. Seolah-olah jadi 2 tahun jadi nelayan. Jualan bunga di pinggir jalan di Gereja Ayam Jakarta setahun. Ngojek hampir setahun lebih. Kemudian adalah menjadi kuli di pasar. Dari apa? Pada saat mulut sudah berkata, ya Allah hari ini aku ridho. Apapun yang akan berikan pada diriku, maka aku tidak akan lagi bertanya padamu. Dan aku tidak akan pernah meminta padamu. Malah berubah.
Besoknya kebun dimatikan bunga-bunga semua. Bunga yang Abah tanam itu 7 kotak mati semua dengan ulat. Itulah ternyata pada saat itu dia ingin memindahkan. Setelah aku menerima tadi semua, saya terima ya Allah. Nah itu sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat semua sedang kesulitan, katakan, saya terima. Saya terima. Saya ridho. Maka inilah ada hadis baginda Nabi adalah dikatakan adalah dauhan baginda Nabi adalah dako adalah tokmal iman. Tadi sama dikatakan man rodiya billahi robba, itu sering dibacakan oleh apa? Wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya. Tuh. Maka akan merasakan kelezatan iman pada saat orang mengatakan roditu billahi robba. Aku ridho padamu ya Allah. Itu ridho itu. Raditu billahi wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Mana Muhammad? Nah itu. Dia sebagai rasul pada dirimu. Dari semua. Ya. Maka dikatakan ubudullah biridho. Dikatakanlah dalam sebuah hadis ya, hadis Imam Bukhari, sembahlah Allah dengan penuh kerelaan. Jika kamu tidak mampu, tadi fa illam tastato, apa namanya? Papi sobri alama takrohu khairun kasirun. Maka jika tidak kamu mampu, sungguh di dalam kesabaran atas sesuatu yang tidak dapat kamu sukai, terdapat banyak kebaikan. Maka Abah sering katakan, Allah itu menunggumu dalam musibahmu. Allah itu menunggumu dalam masalahmu. Maka saya selalu katakan bahwa sesungguhnya di sebalik kesulitan ada kemudahan. Nah itu, orang biasanya tidak mau menerima kesulitan. Allah mengatakan, di sebalik kesulitan itu ada kemudahan. Maka Abah sudah bahas kemarin. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kenapa menggunakan 2 isim ma'rifat? Karena sesungguhnya satu masalah yang datang pada dirimu itu ada 2 isim nakiroh, ada 2 solusi yang Allah ingin berikan pada dirimu sebenarnya. Dan Allah sudah selalu menggunakan dalam Al-Quran yusrun bukan sahlun. Artinya apa? Mudah yang tanpa syarat. Inilah Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Maka tadi tidak mungkin ada manusia disiksa di neraka itu. Tidak ada neraka itu. Kalau kamu sudah ngerti Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang masih menganggap Allah bahkan nyiksa dirinya, itu adalah orang-orang yang tidak tahu, tauhidnya belum sempurna. Bagaimana mungkin dia itu selalu dalam segala sesuatu selalu ingin menyayangi kamu. Sahabat, itulah yang pernah didebatkan dulu. Pada Imam Syajili bertanya pada seorang ibu, "Ibu, apakah ibu tahu bahwa pada saat dia minta kepada anaknya, kepada Imam Syajili, karena dia nggak punya keturunan, ya Syekh, berikanlah saya keturunan." Dia tanya, ya kata Imam Syajili, wahai ibu, apakah kamu tahu kalau seandainya kamu punya anak, anakmu bakal menjamin bahagiamu? Tidak. Apakah kamu mengerti bahwa dia akan membahagiakan? Tidak juga. Apakah kamu tahu bahwa dia itu nanti bisa melukaimu? Saya juga tidak tahu. Terus kenapa kamu meminta tetap ngotot ingin punya anak? Karena saya tahu sayang saya adalah akan melebihi segala kesalahan anak saya. Nah, kata Imam Syajili, begitulah Tuhan. Maka orang-orang yang masih belum sempurna tauhidnya, masih selalu mengatakan adab siksa, itu kalau Abah marah, Abah itu. Kata Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik, kau tuduh sedemikian rupa. Dia sudah mengatakan Afun Karim. Afun itu yang memaafkan, Karim tanpa diminta. Kenapa harus meminta? Wong siapa yang berbuat? Asal kamu ngerti sebenarnya. Makanya tadi, kalau kamu ngerti siapa khairihi, siapa wasyarihi, maka kamu akan tenang. Maka inilah dari awal, maka kamu harus kenal pada Allah itu. Supaya kamu mengerti, kenali dirimu supaya kamu kenal Tuhanmu. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu itu. Kalau kamu sudah mengenal Tuhanmu, kamu tidak akan lagi berpikir Tuhanmu akan menyiksamu. Tadi semua, ya. Bayangkan, sedang tidur aja kamu ditemani. Kamu udah ngorok, tapi napas keluar masuk. Terus napas, nemani kamu. Bahkan terus hidup itu menemani kamu. Bukakan baju kamu. Membukakan baju kamu, memandikan kamu. Membawa kamu ke kantor. Membawa kamu ke sawah. Si hidup itu. Hidup itu. Bahkan dia si hidup itu di lidahmu. Ada rasa manis, rasa asin. Itu bukan lidah, sahabatku. Dan juga bukan barang yang kamu cium. Bukan garam yang asin itu. Tapi lidahmu. Tapi bukan lidahmu. Hidup.
yang ada pada lidah itu. Bayangkan, dia suruh cicipin rasa. Yang membuat warna merah, kuning, hijau itu bukan matamu. Karena banyak orang yang matanya buta warna, nggak bisa membedakan mana kuning, mana merah, mana biru, mana hijau. Sesungguhnya dia sedang mengajarkan padamu, hei manusia, melihat itu bukan mata, tapi aku, sang hidup. Sehingga aku bisa bedakan mana sahabatmu, mana bukan sahabatmu. Oh ini Usang, ini Ujang, ini Mamad. Oh ini Marni, ini Susi. Kamu sudah akan dari jauh pun, hei Susi, hei Marni. Dan matamu, hei ibu, sadarilah di dapur. Oh ini kunyit, oh ini gerbuan, ini bawang putih. Dari mana kau tahu itu? Itu bukan matamu. Allah. Pada hidungmu, bagaimana kau bisa mencium bau yang berbeda-beda? Kamu selama ini hanya mencari pada hidung. Oh ini asam, oh ini, oh ini, oh ini ikan asin, oh ini sambal terasi. Oh ini parfum A, oh ini parfum B, oh ini parfum C. Oh ini bau ini, oh ini bau asam, oh ini bau asam ketek, oh ini bau asam Jawa, oh ini bau asam badan, oh bau tahu hidung. Itu bukan hidungmu. Hidup. Nah disinilah manusia itu nggak sadar siapa dalangnya. Itulah kenapa Allah berkata beberapa ayat dalam Quran, Inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah yang meliputi hidup. Kalau kau kenal dia, nyamanlah hidupmu. Itulah dia katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada aku berikan jalan keluar. Kenapa wahai hambaku, kamu itu nggak mau tawakal padaku? Begitu kata Allah, ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikan kamu kepada aku, Rabbmu al-Karim, yang sudah menciptakanmu tanpa kamu minta, yang sudah mengaturmu tanpa kamu minta, yang sudah menjagamu tanpa kamu minta. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la tahuduhu sinatu wala naum. Sedang tidur pun kau diapingnya, kau terus bernapas dengan nyenyak. Bahkan kau diajak jalan-jalan dalam mimpimu, supaya kamu ngerti sesungguhnya kamu itu hidup dan mati dalam tidur itu. Dan dia kembalikan pada dirimu sementara kamu masih bernafas. Maka disitulah kamu sadari nafasmu itu. Nafasmu itulah kenyataan dia semuanya. Sampai Nabi mengumpamakannya kasar. Orang yang lupa pada Allah dengan nafas itu seumpamanya bangkai babi. Man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Mislul hayawan dunal baqarah. Pahiyakal hinjir, kata Nabi. Siapa yang tidak sadar pada nafas? Sadarkah kamu bagaimana nafas? Hidup. Karena hiduplah telingamu bisa mendengar. Karena hiduplah matamu bisa melihat. Karena hiduplah hidungmu. Karena hiduplah mulut berkalam. Karena hiduplah jantung bergetar. Karena hiduplah ginjal berfungsi. Karena hiduplah semua. Inilah malaikat Allah. Ada malaikat muqarrabun di kepalamu. Ada malaikat karubin di dadamu. Malaikat ruhaniin di kolbumu. Malaikat kiroman katibin di dua bahumu, kiri kanan. Semuanya hanya kamu adalah sebenar-benarnya dia. Sehingga disertakan ada Ibrahim di matamu. Ada Musa di mulutmu, ada Isa di hidungmu, ada Nuh di telingamu, ada Muhammad di dadamu. Ada Abu Bakar di matamu, ada Umar di telingamu, ada Utsman di mulutmu, ada Ali di hidungmu. Di dadamu ada bintang kaukabun, ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi A, galaksi B, galaksi Durriun, ada permata, semuanya ada. Kaya kamu itu semua. Semuanya di sini, di dadamu itu. Tinggal kamu diam menghadirkannya. Bayangkan, coba. Pada saat kamu mandi, dia mandikan kamu. Dia bantu gosokkan gigimu. Ada semua, ya. Bukan kamu sebetulnya, dia yang sedang gosok gigi. Dia yang sedang gosok gigi. Sebenarnya kata Abah juga, ini kisah dalang membuat wayang semua. Tapi adalah dia yang sedang menikmati bahwa dia itu sudah wujud sekarang begitu sebenarnya. Tapi sudahlah kalau kalian pahamnya. Anggaplah kamu yang dimandikan. Kamu yang disuapi. Lihat kalau kata diskusi, hai hambaku, sesungguhnya kamu adalah lapar kecuali aku yang kasih makan. Ya iyalah. Coba kalau tangan kamu malas ngangkat. Dan ingat, pada saat ditiupkan oleh Allah, nafahtu fihi min ruhi, itulah hidup yang ditiupkan. Dengan hidup itulah, maka
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma. Malaikat tunduk sujud. Nah, siapa malaikat itu? Penglihatanmu Jibril, pendengaranmu Mikail, mulutmu Israfil, hidungmu Israel. Tadi semua malaikat kerja untukmu tiap hari. Jantungmu berputar. Kamu tidur pun dia tetap duk 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 duk. Napasmu. Itulah semua. Ya, karena si hidup itu yang kerja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Dia tidak ngantuk bahkan tidak tidur. Menemani sampai napasmu yang terakhir. Barulah dia pergi. Coba tiap hari kamu bersamanya. Sedekat itu kamu tidak sadari. Sedekat itu kamu tidak rasakan. Tadi semua, ya. Yang gorengkan nasi siapa? Yang gorengkan ikan siapa? Yang bawa ikan siapa? Yang jadi ikan siapa? Semua. Semuanya hanya kisah dalang. Sekali lagi, sebiji jarah pun tidak ada yang bukan dalang. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak bergerak sebiji jarah pun kecuali dengan izinnya. Bukan izin, kecuali dialah yang bergerak. Semua, ya. Jadi bukalah celah kesadaran untuk tidak datang padamu dengan getaran hatimu, bukan pada getaran pikiran dan badanmu. Dari getaran hatimu, bukan badan dan pikiran. Ingat itu, ya. Diam dari merasa sholat, diam dari merasa dikir, diam dari merasa, lihatlah ulat, bergantunglah pada satu tali, tutuplah dirimu. Lihat ulat menjadi kepompong. Pada saat dirimu sekarang ini menjadi ulat yang menjijikkan, tadi semua. Dibenci oleh petani, dibenci oleh siapapun, dibenci oleh gadis, dibenci oleh nenek-nenek. Ulat itu ditakuti oleh semua orang, dibenci oleh semua orang. Tapi dia adalah makhluk yang mau berubah. Maka digambar di majlis Abah kupu-kupu semuanya. Marilah kita jadi ulat. Nah sekarang, diamlah pada kepompong itu. Maka pada saat waktu malam itu kamu tutup tadi semua, ya. Dengan napasmu tadi semua. Nanti kalau yang malam yang mau berenang di kolam Abah, nyelamlah di situ. Anggaplah itu di air ketuban. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bi'aqil Allah. Kalau perlu di bawah air begini. Masukkan dua jarimu seperti bayi dalam kandungan. Kalau bayi dalam kandungan gini, dua jempolnya dimasukin ke mulutnya. Coba kamu lihat gambar, cari foto-foto. Tadi semua. Kamu pun bisa melakukannya di kegelapan atau di kolam. Sehingga kamu menyambungkan kembali rasa yang kamu rasakan pada saat kamu jadi bayi yang murni dalam kandungan. Tidak ada pikiran, tidak ada beban, tidak ada nafsu, tidak ada apa. Maka disitulah sebetulnya, ya. Maka nanti setelah kamu biasakan, maka kamu akan terbang menjadi kepompong, ya. Jadi sekali lagi diam itu bukan menyerah. Sekali lagi, bukan diam menyerah. Tapi silakan ke sawah, silakan ke kebun, silakan kemana, silakan kemana, silakan kerja, jadi guru, jadi tentara. Diamlah pada hidup. Hiduplah yang bekerja, satu. Satu hidup. Hidup itu satu. Yang banyak tempat hidup. Yang hidup itu satu. Yang jadi tentara, jadi polisi, itu si hidup. Hidup itu satu. Yang jadi dokter, jadi perawat, yang sakit. Semua dongeng dia. Yang ngejeksi, yang dijeksi. Hidup semua ada. Kalau nggak mati, kalau udah mati dia nggak diinjeksi, pasti dikubur semua. Ya, marilah, ya sekali lagi. Danau yang keruh kita diamkan semakin lama semakin bening. Pada waktunya air itu seperti kaca, akan memantulkan langit, bintang, bulan, matahari, atau bahkan akan menyaksikan rahasia langit. Kamu akan lihat langit pada saat terjadi bulan itu, terlihatlah pada danau yang bening itu. Nah, begitulah cara kamu menyaksikan rahasia Allah di kebeningan dari semua, ya. Jadi pahami ya sahabat, tapi kalau danau itu terus diaduk-aduk dengan pikiran yang liar, engkau tidak bisa memahami rahasia langit. Ya, kegelisahan, kebisingan, ketakutan, itulah yang akan membuat kamu makin jauh dari ketenangan, kedamaian, tadi semua, ya. Diam adalah bentuk komunikasi antara Khalik dan makhluknya. Allah bicara dengan diam. Ingat, Allah itu bicara dengan diam. Apa kamu Quran ini firman dia? Enggak. Firman dia. Tapi pada orang yang diam, Muhammad, yang ummi, Al-Quran ini, Allah berkata dengan diam pada rasa Muhammad. Tadi semua, ya, dengan diam. Maka sekarang Abah suka menuliskan kamu. Cobalah kamu tulis beberapa hal.
Nggak usah tanya pada keluar, biarkan. Satu saat kamu akan tahu dia menjawabmu. Ya. Jadi Al-Quran, sahabat, itu seperti pita kaset yang belum ada bunyi. Karena Allah itu nggak bunyi. Tapi pita kaset pada sirnya Muhammad. Kemudian keluarlah jadi mikrofon di mulutnya Muhammad ke sini. Itulah baru jadi firman Allah. Padahal dari dalamnya ada hanya pita kaset. Sama seperti kehidupan ini dari proyektor, dari gulungan proyektor yang dipancarkan oleh Nur Muhammad pada layar. Dan inilah kehidupan ini. Tadi semua. Sama pada saat dalang sebelum main, itu semua wayang itu dipetik semuanya. Semua ada sisi dalang. Kanallahu ala syai'in ma'ah wa huwal ana ma'alikan. Hanya ada dalang saja sendiri bawa peti. Tapi begitu dia udah sampai di panggung, ditancapkan, jebret, 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 jebret. Mainlah semalam suntuk. Hilanglah dalang karena dia sembunyi di belakang. Yang kamu tonton hanya pergerakan wayang. Ini kehidupan ini sama, sahabat. Yang seluruh makhluk ini sedang dimainkan sama dia. Didiamkan, digerakkan. Di situ. Ya. Tinggal posisi kamu di mana. Hati-hati, ada badan, ada jiwa. Jangan selalu yang buruk. Semuanya itu ada tahapannya. Ada badan, ada jiwa, ada ruh, baru syir. Berarti kalau kamu makhluk badan, ya binatang lah yang kamu lakukan itu semuanya. Kalau kamu makhluk jiwa, kadang-kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kalau kamu sudah makhluk ruh, barulah yang kamu tahu semuanya ke kanan, ke kiri pun Allah. Atas bawah pun Allah. Itu kalau sudah ruh. Tapi kalau jiwa masih ke kiri, ke kanan. Tapi kalau badan, lebih cenderung pada tadi semua. Kalaupun ibadah pakai nafsu. Sholatnya pakai nafsu. Dikirnya pakai nafsu. Semuanya. Ya. Jadi inilah seni yang indah bicara dengan Tuhan. Dengan diam. Tadi semua. Diam yang faham. Bagaimana diamnya? Adalah menekuk lidah, merapatkan gigi. Maka Abah sudah ajarkan. Ya Allah, aku serahkan. Yang pertama selalulah kamu. Tapi bagaimana Bah kalau diam? Diam aja apa-apa. Karena dia tuh tahu kok. Tadi semua ya. Yang penting kamu lakukan pada malam itu tekuk lidah, rapatkan gigi, kamu diam. Tadi semua. Tangan di mana? Boleh di atas kaki. Boleh juga begini. Atau boleh juga kamu satukan dulu. Karena hidup ini dualitas. Kiri dan kanan. Telinga kiri, telinga kanan. Mata kiri, mata kanan. Ginjal kiri, ginjal kanan. Paru-paru kiri, paru-paru kanan. Maka satukan pada cinta. Maka cinta itu gambarnya love. Itu hati yang ada dohir dan batin pada hatimu. Tapi satukan oleh kamu. Pada dadamu semua. Boleh begini juga kamu diam di kegelapan malam itu. Kamu tundukkan begini. Boleh. Atau sebaliknya. Boleh juga kamu begini. Seperti bayi dalam kandungan. Bungkukan punggungmu seperti wow. Begitu. Maka kamu lihat di makamnya Jalaluddin Rumi. Itu ada wow. Yang sudah dibentuk kayak bayi yang sedang tidur. Begitu. Pejamkan matamu. Diam aja. Rapatkan seluruh kayak bayi itu dalam kandungan. Kamu diam aja. Tiba-tiba kamu akan merasakan bulumu mulai berdiri semua. Jantungmu sudah mulai terasa. Air matamu tidak akan berhenti. Merasakan menggigil kamu di situ. Sebagaimana seorang bayi dalam kandungan itu. Dalam keadaan dingin. Merasakan itu. Coba kamu buktikan sendiri ya. Kalau tidak bisa, kamu sulit. Mama. Kalau tidak pernah membuktikannya, maka kamu tidak akan paham. Di semua. Ya. Itu saja yang Jadi dengan Allah itu bukan rame-rame. Bukan kumpul-kumpul 80 negara. Bukan. Bukan teriak-teriak Allahu Akbar. Bukan. Tapi dalam kesunyian, kesenyapan. Karena dia itu adalah sang penyendiri. Ingat itu. Tadi. Ya. Allah hadir pada masjidnya bukan Ka'bah. Allah hadir pada masjidnya. Bukan pada Ka'bah di Mekah. Bukan Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi pada ketenangan rasa. Pada dada. Pada dadanya. Kaf, ha, ya, ain, son. Inilah. Qalbul mu'min baitullah. Jangan kau cari masjid keluar dari dirimu. Cari-cari Allah kemana-mana. Tapi rumah Allah di dadamu kau biarkan kotor. Inilah yang harus kau urus. Dan inilah yang disuruh Al-Quran menyuruh tadi. Membersihkan dadamu. Bersihkan rumahku. Bersihkan rumahku. Allah mengatakan bersihkanlah rumahku baitullah. Tapi orang suka nyalah adalah. Diberikan masjid yang di luar dirimu. Ingat. Masjid di luar dirimu itu bukan dibangun oleh Allah. Masjidil Haram gue gak dibangun oleh Allah. Masjidil Aqsa juga gak pernah dibangun oleh Allah. Baitul Ma'mur pun gak dibangun oleh Allah. Allah
hanya membangun masjid di dalam dadamu. Itulah dia berkata, innama ya'muru masajidallah. Ya'muru itu masdarnya imarah. Artinya disinilah masjid Allah. Cocok dengan hadis Nabi, qalbul mu'min baitullah. Inilah baitullah, rumah Allah. Orang mencari-cari Allah kemana-mana. Tapi rumah Allahnya sendiri dibiarkan kotor. Dari apa? Pertama tadi dengan kepusingan, kebeningan tadi semua. Kebencian, apalagi ditambah kemarahan. Wah, tambah lama parah lagi kesombongan. Inilah kata Abah kenapa kita harus konsepnya mati dalam hidup. Karena susahnya kalau kamu juga, kalau nggak mati. Ceramah kayak begini sombong. Merasa paling benar, merasa paling hebat. Itulah masalah. Sampai dulu Abah waktu belum mengerti cara mematikan diri. 20 tahun yang lalu saya tanya jemaah saya selalu minta saya kepada mereka, tolong injak kepala saya. Injak kepala saya. Jangan sampai merasa saya paling benar. Karena pada saat udah ngomong gini, nih kepala ini merasa paling benar, paling tahu. Tanya jemaah saya di sini. Dari dulu saya tolonglah injak kepala saya. Kalau bisa satu persatu kalian injak kepala saya. Biar diri yang dohir ini nggak jadi babi. Nah, diri dohir ini merasa hebat, ngerasa pintar, ngerasa mulia, ngerasa soleh. Sampai saya memohon pada tolong satu orang aja saya bilang tadi. Kasihani saya, kalau enggak saya nggak mau ngajar lagi sama kalian. Jangan saya dengan mengajar malah menjerumuskan saya merasa lebih mulia, lebih baik dari kalian. Tapi akhirnya alhamdulillah saya menemukan konsep mematikan diri. Sekarang udah nggak peduli saya. Tadi semua, ya. Jadi situlah ternyata betapa bahayanya menyampaikan pada saat kita punya ilmu, kita jadi barsiso. Kalau kita tidak ngerti konsep al-mutu qobla tamutu, maka akan muncul, jangankan sebiji jarah sombong itu, segunung Uhud. Ya. Dan Allah sudah mengatakan, walaupun baginda Nabi tadi mengatakan, dikatakan adalah apa namanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tuh. Sebiji jarah sombong saja tidak akan pernah bisa masuk sorga. Apa tuh sorga? Ketenangan, kebahagiaan, rizki sebetulnya. Dan di ayat yang lain kata Allah, kalau ada kesombongan pada dadamu, maka mustahilnya kamu bisa datang kepada aku, pada Allah. Sumpah mustahil memasukkan ontak ke dalam lubang jarum. Tuh, betapa yang satu-satunya jalan kepada Allah ini kata ud'u ila sabili, kata Allah, inilah hanya jalanku, al-mutu qobla tamutu. Itu saja. Kalau nggak begitu, berilmu jadi bersisok. Kalau nggak begitu, maka kita ini serba salah. Ceramah salah, diam salah, ya, bekerja salah. Tapi setelah kamu ngerti konsep al-mutu qobla tamutu, silahkan kamu lakukan apa saja. Percayalah. Kamu hanya akan melihat af'al dia. Jadi zikir dengan lisanmu, masukkanlah ke hatimu. Dikir dengan lisanmu, masukkan ke hatimu, masukkan ke rasa adalah kemudian adalah masukkan ke cinta, ya. Masukkan ke cinta. Jadi dikir itu ujung-ujungnya cinta ternyata. Pertama dengan lisan, ya. Kemasukkan ke dalam hati, ya. Masukkan ke dalam rasa. Setelah rasa itulah cinta. Maka pantas ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbah, tuh, mahabbah, cinta. Kalau kamu sudah sampai pada cinta, maka selesailah segalanya. Karena orang yang sudah mencinta, apapun dikasih oleh tuannya sama saja, indah dari semua, ya. Tapi kalau belum cinta, kasih duit banyak, bersyukur pada Tuhannya, kasih sedikit, protes pada Tuhannya, itu kalau belum cinta, ya. Jadi sekali lagi, diam adalah bentuk ketaatan yang tidak nampak tapi nyata, ya. Diam pada gerak dalam. Ingat itu, tubadil. Diam pada gerak dalam, bukan pada gerak wayang. Wayangnya silakan bergerak, tapi diam dengan dalang. Ke sawah dengan dalang, ke kantor dengan dalang, sholat dengan dalang, sholat yang dalang, semuanya dalang. Kembalikan saja. Kemudian cara melatihnya tadi, bagaimana mandinya, apa semua, kamu pasrahkan pada dia. Karena lama-lama semakin kamu lepaskan pengakuan dirimu. Kalau ibaratkan tadi di botol air, ya, ini adalah gelas ini. Sekarang pecahkan gelas ini, keberadaan dirimu. Airnya satukan dengan danau, beras, kata semua. Bukan lagi pengakuan pada, inilah penghalangnya tadi semua. Kemudian nanti kamu minimal kamu adalah
besarkan kapasitas gelasnya. Kalaupun belum bisa kamu lepaskan totalitas, jangan tadi lebarkan tadi semua ya. Dengan kesabaranmu. Innallaha ma'as sabir. Makin kamu sabar, makin lebar dia. Makin kamu sabar, makin lebar dia. Maka disitulah kamu tidak lagi. Kalau sudah lebar kesabaranmu, artinya beda. Orang yang kesabarannya segelas ini, kayak semacam ini, dikasih tetes kopi pun sudah hitam. Maka ujian sekecil pun sakit dia. Tapi kalau orang sudah sebesar ini, dibandingkan ini, maka setetes kopi kepada gelas sepenuh ini tidak terlalu berpengaruh. Tapi setetes kopi pada ruang yang sempit dadamu itu berpengaruh. Apalagi kalau kamu sekarang udah tuangkan pada samudra, pada danau Tuhan. Sehingga apapun yang datang padamu sudah tidak berasa lagi. Tidak lagi kesakitan. Dan itu hanya bisa diraih dengan diam. Tadi semua. Ya. Jadi diam dalam paham. Itu saja barangkali sahabat pada malam hari ini. Karena tetangga saya lagi ada acara. Gitu. Musiknya kencang sekali. Sekali lagi terima kasih buat Mas Surahman yang bertanya tentang bagaimana menyelesaikan solusi ada kata Abah dengan diam. Ya. Coba belajar diam. Jadi inilah kebiasaan latah kita. Setiap punya masalah adukan, setiap masalah adukan, ceritakan, adukan, ceritakan. Itu menambah masalah. Ya. Tekukan lidahnya, rapatkan giginya, diamlah. Tundukkan kepalanya. Rasakan, masukkan, masuk, napas keluar. Sambil kamu rasakan. Coba aja lakukan dulu lah. Tadi semua. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Atau sampai kamu merasa ridho kepada dirimu sendiri. Merasakan kedamaian, ketenangan. Tadi semua. Ya. Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua. Ya. Kembali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak berisik dari sono, nggak konsentrasi. Itulah indahnya hidup. Semua. Ya.